perlu memperhatikan baunya ini. Nah, bau-bau amoniak ini penting. Karena apa? Karena kita namanya usaha, apabila kita ingin berjalan usahanya itu dengan lancar, ya kita harus memperhatikan faktor lingkungan. Karena kita ini bersinggungan sama yang namanya tetangga. Nah, dulur-dulurku dimanapun berada, kita ini ternak bebek petelur, tentunya kita juga harus pinter dalam menanggulangi bau amoniak. Yang pertama, yang kedua, limbah itu sendiri. Jadi limbah kotoran yang ada di depan saya ini kan kotoran semua ini dulu ternak. Ini kotoran kalau kena air pasti baunya akan menyengat. Mau disemprot jenis apapun, kalau ini mengendap berlama-lama pasti akan menyengat karena masih terkena tampias air. Nah, apa nih solusinya? Ya sebenarnya solusinya gampang. Solusinya nggak beternak, nggak ada amoniak dulu. Bercanda dulu. Jadi nggak begitu juga ya. Jadi ketika kita ingin berternak itu kita perlu memperhatikan baunya ini. Nah, bau-bau amoniak ini penting. Karena apa? Karena kita namanya usaha, apabila kita ingin berjalan usahanya itu dengan lancar, ya kita harus memperhatikan faktor lingkungan. Karena kita ini bersinggungan sama yang namanya tetangga. Nah, itu perlu kita pikirkan dulu. Apalagi kita ini padat penduduk ya. Jadi bau-bau amoniak ini perlu diperhatikan dan sangat perlu diperhatikan. Nah, ini 2 hari sekali itu disiram, terus drainasenya itu didesain sedemikian rupa ya, dari ujung itu. Nah, kita hulunya kemana nih? Kalau hilirnya tahu di sana, berarti hulunya arahnya ke sini. Nah, di hilirnya ini, nah kita juga harus memperhatikan. Misal ini larinya ini bukan ke kali, ini larinya ke selokan depan rumah kita nih. Tentunya kalau kita mentahan, kita alirin langsung ke depan rumah, wah, ini akan jadi balak, saudara. Jadi mungkin kita akan digeruduk yang namanya tangga karena baunya dan limbah itu sendiri. Jadi usaha kita akan terhambat, terus perekonomian kita akan terganggu. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya tangki. Nah, tangki seperti ini biasanya sudah diterapkan di pengurai yang namanya di spiteng itu dulu tenak. Jadi ada yang namanya bak pengurai. Nah, sama ini bisa diterapkan di ternak bebek petelur. Jadi yang tadinya dari hilir, dari hulunya sana nih. Nah, ini hilirnya ke sini. Ini sama, yang sebelah sini sama. Ini dari sini juga sana. Nah, ini larinya akan ke sini. Nah, dan akan masuk di bak ini. Usahakan bak ini agak dalam ya. Ya minimal 1,5 meter lah. Minimal 1,5 meter. Jadi ketika air yang disemprotkan dari kotoran-kotoran ini akan mengalir ke sini, campur yang namanya sekam padi itu. Mengalir ke sini, air ini tidak langsung lari ke ke selokan depan rumah. Nah, ataupun baik di belakang maupun depan rumah itu sebelum lari ke tempat selokan itu. Nah, ini larinya ke sini dulu. Kenapa ke sini? Tujuannya kotoran-kotoran tadi yang sifatnya baunya menyengat tadi akan kerendam di sini dulu, tenak. Nah, di sini kita bisa siasati, ini bisa penggunaan BK ataupun jenis-jenis pengurai yang lain ataupun M4 ataupun yang lain, ini bisa di sini. Nah, ketika musim hujan ataupun ketika air ini meluap penuh, ini air yang keluar melalui ini jalur ini itu ke sana tuh, untuk ke depan rumah. Nah, ini memang air-air yang sudah jernih atau air-air yang sudah terurai, kotorannya sudah ngendap, baru airnya yang jernih, yang enggak bau itu ataupun enggak terlalu bau, sekian persennya itu akan larinya
ke depan, ke arah depan rumah ataupun tempat pembuangan. Nah, itu aja dulu ternak. Jadi perlunya bak pengurai ya, ini sangat saya anjurkan untuk ternak bebek petelur, baik pedaging maupun petelur. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.